Halo, selamat pagi Pak Imade Murwantara. Ini adalah presentasi dari laporan proyek akhir kami. Jadi dari kelompok kami ada Ferdinand Chandra, Jason Jevando Wijaya, dan juga Angga Gamaputra. Pertama-tama adalah penentuan topik. Untuk proyek ini, kami memutuskan untuk mencari hubungan antara suatu harga pangan dengan efek musim melalui regresi linear. Untuk simulasi efek dari musim, kami menggunakan data iklim harian, dan data ini diperoleh dari data online BMKG. Variabel-variabelnya adalah seperti berikut. Pertama, ada kelembapan rata-rata, kemudian ada temperatur rata-rata, dan yang terakhir adalah lamanya penyinaran matahari. Untuk harga pangan yang dipilih, kami memutuskan untuk memilih harga cabai rawit merah. Kemudian, untuk pengambilan data, untuk proyek ini kami membutuhkan data dari 1. Perkembangan harga pangan harian dari tanggal 30 November 2020 sampai 26 November 2021. Yang kedua adalah data iklim harian dari Kota Jakarta Pusat dari tanggal 30 November 2020 sampai 26 November 2021. Untuk mendapatkan data tersebut, kami menggunakan situs yang pertama PIHPS Nasional untuk mendapatkan data perkembangan harga pangan harian. Jadi ini adalah linknya. Kemudian ada dari data online BMKG untuk mendapatkan data iklim harian. Linknya adalah seperti berikut. Kemudian kami melakukan pembersihan data. Setelah mendapatkan semua dataset yang dibutuhkan, kami bergerak untuk menggabungkan semua data menjadi satu file CSV secara manual. Dan ini dilakukan melalui aplikasi Microsoft Excel, dan kemudian file tersebut diupload ke suatu repo GitHub untuk dipakai. Ini adalah linknya. Oke, halo teman-teman, nama saya Ferdinand Chandra dan saya akan menjelaskan kode-kode kita. Oke, pertama kita melakukan impor. Impor itu berfungsi untuk membawa fungsionalitas atau library ini ke script-script Python kita. Oke, Pandas ini gunanya untuk Python library untuk analisis data. Panda itu dibangun atas dua library inti, Python Matplotlib untuk visualisasi data dan NumPy untuk operasi matematikanya. Oke, PyLab adalah modul kita yang menyediakan namespace seperti MATLAB dengan mengimpor fungsi dari modul NumPy dan Matplotlib. Fungsi dari pickle ini adalah untuk mengubah objek Python menjadi aliran byte 0 dan 1. Biar nanti kalau deployment kita bisa menyimpan datanya. Nah, Matplotlib inline ini itu fungsi magic yang membuat gambar di notebook. Nanti akan ditampilkan di bawah. Kemudian kita masuk ke pengunduhan data. Jadi wget adalah alat komputer yang dibuat oleh proyek GNU. Widget itu adalah pengunduh jaringan non-interaktif yang digunakan untuk mengunduh file dari server. Nah, di kode ini saya tambahkan sintaks no check certificate agar widget kita tidak perlu cek sertifikat web yang di situasi saya ini membuat error ya kalau tidak ada ini. Sini kita ke fungsi pandaread CSV itu mengimpor file CSV ke format data frame. dfhead untuk mengambilkan 5 baris pertama dari kerangka data. Kemudian eksplorasi data, eksplorasi deskriptif data yang diunduh. Describe kita gunakan untuk melihat beberapa detail statistik seperti ini, seperti persen, STD, mean, dan lain-lain seperti bawah ini. Kemudian kita mempunyai beberapa fitur yang dapat dieksplorasi dengan cara berikut. CDF Cumulative Distribution Function, dan di sini kita akan mengambil 242 kolom mulai dari 0 ya. Dan fitur-fitur tersebut dapat diplot sebagai berikut. Jadi kita bisa menggunakan fitur ini untuk melihat plot di bawah dengan membandingkan X label dan Y label. Kemudian pembuatan dataset pelatihan dan pengujian. Jadi pemisahan data latih atau uji melibatkan pemisahan dataset menjadi dataset pelatihan dan pengujian. Dan ini sifatnya adalah saling eksklusif. Setelah itu, dataset pelatihan dapat digunakan untuk membuat model dan dataset pengujian untuk pengujian. Hal ini memberikan evaluasi yang lebih akurat pada akurat arus sampel karena dataset pengujian bukan merupakan bagian dari dataset yang telah digunakan untuk melatih data. Ini lebih realistis untuk masalah dunia nyata. Ini berarti bahwa hasil dari titik data dalam kumpulan data ini diketahui sehingga sangat bagus untuk data pengujian. Data pengujian belum digunakan untuk melatih model, sehingga model tidak memiliki pengetahuan tentang hasil dari data ini, sehingga dapat disebut pengujian di luar sampel. Sini kita akan melihat train dan test untuk machine learning-nya dengan ratio 0,7. Oke, sekarang kami masuk ke model regresi variabel jamak.
Jadi regresi linier cocok dengan model linier dengan koefisien B sama dengan B1 sampai Bn untuk meminimalkan jumlah kuadrat sisa atau residu antara X bebas, yaitu X1 sampai Xn dalam kumpulan data, dan Y tak bebas dengan pendekatan linier. Oke, di sini kita akan menggunakan plot scatter untuk melihat scatter plotnya dengan variabel X label dan Y label. Kemudian kita masuk kepada evaluasi. Jadi, pada evaluasi kita mempunyai nilai aktual dan nilai prediksi, dan hal ini dapat dibandingkan dengan menghitung akurasi dari model regresi. Metrik evaluasi sangat penting untuk pengembangan model karena memberikan pengetahuan untuk perbaikan model. Di bagian pemodelan, kita akan menggunakan sklearn package untuk memodelkan data. Dan kita dapat melihat mean absolute error dan residual sum of squares dan R2-nya. Untuk melakukan pickling, kita akan menggunakan syntax begini. Salam semuanya, saya akan menjelaskan tentang proses development dari kelompok kami dan mari kita mulai. Dan setelah evaluasi, semua file yang kami butuhkan itu kami simpan dalam satu repo GitHub, yaitu repo Jupi yang dibuat oleh Wipong 123. Dan kami setelah itu membuat satu repo lagi, yaitu error project prismatic visual yang berisi 3 file, yaitu requirements.txt, profile, dan up.py. Requirements.txt berisi tentang semua modul atau library atau package yang dibutuhkan untuk diinstal agar bisa mendeploy web app-nya, yaitu Flash, Unicorn, Pandas, dan Matplotlib. Dan setelah itu AP basic kode yang kami buat untuk deployment. Dan untuk ini kami itu memutuskan untuk mengkonvert plot yang dibuat oleh Vigo, Matplotlib Vigo, karena sebenarnya untuk aplikasi Flash kami tidak dapat langsung saja plot dan langsung muncul saja di aplikasinya. Nanti kami harus convert ke PNG karena kami tidak bisa menggunakan Matplotlib plot yang biasa, dan untuk itu kami mengimport bytes.io dan base64. Dan setelah itu ini bisa dilihat dari sini, kami meread CSV hasil dari prediksi yang dilakukan. Setelah itu kami membuat plotnya dengan label dan title sebagai berikut, dan setelah itu kami mengkonvert plot yang kami telah buat ke PNG dari menggunakan ini buff equals bytes.io untuk deklarasi buff-nya. Setelah itu kami save plot kami menjadi PNG. Setelah itu kami encode ke base64 dan kami return untuk memunculkan nanti gambar PNG-nya dalam web app-nya setelah kami deploy. Dan setelah kami telah membuat semua ini dan kami save atau kami upload ke repo baru, kami lanjut untuk Heroku. Dan setelah kami buat akun gratis, kami membuat app baru melalui situsnya secara langsung dengan nama Error Project Predict Visual. Dan setelah itu kami nge-link repo GitHub yang kami buat tadi yang versi requirements, APP, dan profile-nya ke dalam app-nya. Dan setelah itu kami deploy branch master-nya. Setelah proses, yaitu dengan menginstall Heroku-nya, menginstall library atau package dulu yang telah di-list di requirements.txt, kami sudah benar di deploy dan sukses pada akhirnya. Hasil deployment menggunakan link ini, yaitu https errorproject.visual.heroku.app.com, dan ini ada gambar dari apa yang dapat dilihat di web app-nya. Jika ada yang ingin melihat websitenya, bisa menggunakan link ini untuk melihat. Dan ini saja hasil dari deployment kita dan proses deployment dari kelompok kami yang kami lakukan. Ya, sekian dari presentasi kami. Kami maaf jika ada kesalahan yang kami buat saat dalam proses project ini, dan terima kasih karena telah menonton video presentasi ini sampai akhir.